Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah, pagi ini kita bertemu kembali ya, melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang bina fi'il mudhari, kondisi fi'il mudhari yang mabni. Yang sebelumnya sudah kita bahas fi'il mudhari akan mabni kalau bertemu dengan nun niswah dan nun taukid. Nun taukidnya ada dua, ada nun taukid sakilah dan ada nun taukid khafifah. Sakilah itu yang bertasdid ya, bertasdid berharokat fathah, kemudian yang khafifah itu tandanya sukun. Itu yang sudah kita pelajari kemarin. Untuk yang nun niswah ada pada domir antuna dan hunna ya, untuk yang nun niswah. Yang nun niswah tanda binanya pakai apa ibu-ibu? Masih ingat? Mabninya dengan sukun ya. Kemudian yang bertemu dengan nun taukid mabninya dengan fathah ya. Jadi nun niswah mabniun ala sukun, tapi kalau yang nun taukid mabniun ala fathi. Dan kemarin kan kita sudah bahas juga yang bertemu dengan nun niswah mabni ala fathi itu tidak pada semua domir, hanya pada domir yang mandek di huruf asli ya, yang antara nun niswah dengan kata kerja tidak ada pemisah, jadi langsung bertemu, maka nanti akan mabni. Berarti hanya pada ada 5 domir, yaitu huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Itu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi sekarang kita akan melanjutkan penjelasannya. Kita mulai dulu, nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ibu-ibu butuh fokus ya. Butuh fokus ini. Yang mabni kemarin kita kasih tanda dengan warna biru. Hijau atau biru yang mabni? Biru sepertinya kemarin. Hijau yang mabni. Gak kelihatan. Ya, yang hijau mabni. Saya ingat saya biru, berarti saya salah. Sebentar, coba ayo. Oh ya, biru Ustaz. Di foto biru ya. Itu lemah-lemah, kalau biru itu tidak berwarna, tetapi beda sama hitam. Biru ya, berarti ya. Biru ya. Ya, ini ya. Ini bentuk fi'il mudhari yang masih asli, yang marfu, yang kita pelajari di dasar. Yang mabni ada di semua domir ini mabni Bu ya, jadi biru. Kemudian yang mabni fi'il mudhari ada di hunna, mabni dengan sukun karena bertemu dengan nun niswah ini ya, dengan sukun. Kemudian antunna, wah ini saya salah nulis, sambil ngecek lagi ya. Tansurna, domir antuna, mabninya dengan sukun karena bertemu dengan nun niswah. Jadi nun niswah itu tandanya fathah, nunnya pendek, tandanya fathah, itu nun niswah. Ini bentuk yang asli. Lalu nanti yang mabni selain hunna dan antuna bertemu dengan nun niswah, ada juga yang mabni kalau bertemu dengan nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah itu bentuknya nun tasdid ya. Kalau nun tasdid berarti aslinya ada 2 nun. Itu namanya nun tasdid apa nun taukid?
nun tasdid bentuknya ada tasdidnya karena asalnya dari dua dan fungsinya dia adalah untuk taukid. Fungsinya untuk taukid, untuk penegas. Namanya adalah nun taukid. Nun taukidnya sakilah, sakilah berat ya secara pengucapan juga karena dia bertasdid. Kemudian yang mabni lagi kalau bertemu dengan nun taukid juga yang namanya khafifah, bentuknya sukun. Sama-sama fungsinya taukid, penegas. Cuma yang nun taukid sakilah menegaskannya lebih dari yang nun taukid khafifah. Yang mabni yang sudah kita pelajari, yang mabni hanya berhenti di huruf asli. Yansuru huwa, tansuru hiya, tansuru anta, ansuru ana, nansuru nahnu. Ya, yang nun taukid ini memang bertemu langsung dengan kata kerja. Kata kerjanya kan nasoro, mandek di huruf ro. Jadi saat dia bertemu langsung maka dia mabni, tanda binanya kita fathahkan. Ini kan ketemunya langsung nih. Ya. Jadi mabninya dengan fathah. Biar nggak kebanyakan saya tandai fathahnya saja. Ya, biar nggak kepenuhan. Ya. Menjadi yang suron nah. Jadi langsung ditambahkan dengan nun taukid, langsung ketemu dengan nun taukid. Adapun harokat akhirnya kita mabnikan dengan dhammah. Afan fathah. Ada di huwa, kemudian ada di hiya, dari tansuru menjadi tansuron nah. Jadi fathah ya. Anta tansuru menjadi tansuronna, ana ansuru ansuronna, nahnu nansuru menjadi nansuronna, gitu ya. Bisa dipahami? Nanti yang ketemu dengan nun taukid khafifah juga sama, yang mandek di huruf asli bertemu langsung dengan nun taukidnya maka mabni dengan fathah. Yansuron, kemudian hiya tansuron, anta tansuron, nahnu ana ansuron, nahnu nansuron. Ya, yang bertemu dengan huruf aslinya langsung, tidak ada penghalang apapun, maka nanti langsung saja harokat akhirannya sebelum nun taukid kita jadikan fathah. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Ini yang mabni yang biru. Berarti selain yang biru ini, apabila bertemu dengan nun taukid, dia sudah tidak mabni lagi. Yang mabni lagi kita bahas tadi kan antuna dan huna. Kalau ketemu nun niswa mabni ya. Lalu bagaimana bila bertemu dengan nun taukid? Status dia tetap akan mabni. Cuma mabninya nanti dengan sukun. Mabninya tetap dengan sukun. Hunna, saya tulis prosesnya ya. Hunna yang surna. Ini untuk proses. Hunna yang surna. Karena hunna mabni maka ketika bertemu nun niswa juga tetap yang surna. Kemudian ditambahkan dengan nun taukidnya. Yang mana nun taukid ini sebenarnya aslinya adalah dua nun, nun sukun dan nun fathah. Gitu ya. Nah, ketika ada nun tasdid ini yang aslinya adalah nun sukun dan nun fathah, maka ada tiga huruf nun berderet. Nah, ini tawalil amsal dalam bahasa Arab ini kurang bagus ya, secara pengucapan juga berat kalau ada tiga huruf yang berderet sama. Maka nanti karena domir huna ini mabni, karena huna ini statusnya mabni, dia nggak boleh ada yang dibuang, bentuk dia tetap harus seperti ini. Maka solusinya agar tiga nun ini tidak jadi berderet, ditambahkanlah alif. Yansur nan nih, dan harokat nun tasdidnya
diganti menjadi kasroh. Gitu Bu ya. Sejarahnya seperti itu. Ya. Nama alifnya nanti alif fariqoh. Nama alifnya adalah alif fariqoh, alif pembeda. Ya. Alif pembeda, alif yang memisahkan antara tiga nun ini supaya tidak langsung nyambung. Gitu ya. Jadi awalnya tetap yang surna karena dia mabni. Karena dia mabni. Tapi karena bertemu lagi yang surna berakhiran dengan nun niswah, ketemu lagi dengan nun taukid yang bentuknya nanti bertasdid, yang asalnya sebenarnya adalah dua nun, maka agar yang surna ini tidak rusak, ya, agar yang surna tetap dengan bentuk mabninya tidak rusak, maka dikasihlah alif fariqoh untuk memisahkan antara nun niswah dengan nun taukid. Dan yang sebelumnya alif seperti ini, nunnya berubah jadi kasroh. Ini yang bikin beda ya. Ini saya tandain. Jadi ada alif tambahannya ya untuk memisahkan antara nun niswah dengan nun taukid. Dan kalau sebelumnya ada alif karena mad, jadi dia harokat nunnya diganti pakai kasroh. Gitu. Nanti kalau pusing ke sini ngafalin ini aja. Kalau ini juga belum hafal nggak apa-apa, ini tidak terlalu banyak digunakan. Nanti kalau kita sudah belajar yang masuk ke kalimat langsung, baru kita akan mulai memahami sedikit-sedikit. Kalau sekarang sekedar teorinya dulu, ya. Sampai sini bisa dipahami? Tadi yang mabni lagi kan ada di antuna tan surna. Ketika bertemu dengan nun taukid, status dia juga tetap mabni. Mabninya tadi dengan sukun. Status dia tetap mabni. Ini mabni dengan sukun. Tapi kenapa kok jadi tansurnan nih? Prosesnya sama. Ya. Prosesnya sama. Dengan domir antuna mabni, maka tetap tansurna. Tetap dengan tansurna. Mabni dengan sukun. Akan tetapi karena kita mau sambungkan dengan nun taukid, ya, menghindari tawalil amsal, ada 3 huruf yang sama berderet, dan menghindari agar tansurna ini tidak rusak, maka dikasihlah alif fariqoh. Dikasihlah alif fariqoh untuk memisahkan, untuk membedakan. Dan karena penambahannya alif, nanti nunnya dirubah harokat menjadi kasroh. Kenapa? Fariqoh itu bukan, dia nanti namanya isim fa'il, sifat. Gini, gimana? Bisa dipahami prosesnya? Pembeda, pemisah, bisa. Selalu begitu. Ya. Sambil minum, biar tetap fokus, biar fokus lagi. Hah? Kenapa? Katanya dari situ yang pembeda. Iya, katanya. Jadi ini namanya tambahkan alif, dan yang ada penambahan alif, nunnya nanti jadi kasroh. Ini perubahannya, saya kasih tanda merah ini ya. Ini kan beda. Nggak kelihatan? Ini prosesnya Bu. Ya, prosesnya. Sudah selesai? Yang mabni sudah kita bahas. Ada mabni dengan fathah yang mandek di huruf asli. Ada mabni dengan sukun, yaitu yang bertemu dengan nun niswah, domir hunna dan antuna. Kemudian karena ada tawalil amsal, ada berderet huruf yang sama, ada 3 huruf nun berderet yang sama, maka kita butuh pemisah agar kata kerja yang mabni ini tidak rusak. Maka kita tambahkan dengan alif. Nama alifnya